Nah, Bapak Ibu sekalian, khitan adalah satu di antara cara menjaga kemuliaan kita sebagai orang beriman. Khitan ini bisa, sekali lagi, bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Kalau untuk perempuan kadang juga disebut sebagai khifdun atau pengurangan. Jadi ini bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan dengan hukum yang berbeda. Kalau laki-laki di kemaluannya itu, kalau perempuan di bawah vagina, itu ada yang bagian yang dikurangi. Nah, sekarang kita lihat hukumnya khitan untuk laki-laki terutama. Khitan itu wajib napa sunah, Ibu-ibu? Wajib. Jenenge sunat. Kok jenenge sunat? Nah, itu nanti ada dalilnya, kita bahas. Kita mulai dari dalil tentang penjagaan al-fitrah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-fitratu khamsun. Penjaga al-fitrah, keimanan, Bapak Ibu, itu 5. Jadi kalau ada yang bilang al-fitrah itu napa niku bakat, kecenderungan, gaya belajar dan semisalnya, dia menyelisihi Islam. Karena Islam, to the point, al-fitrah itu berkaitan dengan keimanan. Al-fitrah itu 5, Bapak Ibu. Yang pertama al-khitan, yang kedua al-istihdad, yang ketiga qasus syarib, yang keempat taqlimul adfar, yang kelima natful abad. Al-khitan itu ya memotong tadi guys, sebagian dari atau kulit di atas kemaluan laki-laki. Kemudian ada al-istihdad, mencukur bulu kemaluan. Qasus syarib, mencukur kumis. Jadi kumis itu disunahkan untuk dicukur. Kemudian taqlimul adfar, yaitu memotong kuku-kuku, baik kuku tangan maupun kuku kaki. Lalu yang kelima adalah natful abad, membersihkan bulu ketiak, biasanya dengan cara dicabut. Berani betul Bapak-bapak nyabut bulu ketiak? Berani ya Ibu-ibu? Kalau yang nggak biasa mungkin nanti agak terkejut ya, rasanya agak perih-perih gimana. Tapi yang sudah biasa ya alhamdulillah, itu bagian dari al-fitrah, bagian dari menjaga fitrah atau keimanan. Di dalam hadis ini tadi, hadis riwayat Al-Bukhari dan yang lainnya ini, khitan disebut yang pertama sebagai penjaga keimanan. Sedangkan di dalam ayat, yaitu ayat 124 dari surat Al-Baqarah, Allah Ta'ala berfirman, wa idzibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan ingatlah ketika Allah Ta'ala menguji Ibrahim alaihissalam. Ibrahim diuji oleh Allah dengan beberapa kalimat, yaitu maksudnya kalimat perintah dan kalimat larangan. Apa kata Ibnu Abbas tentang ayat ini, Bapak Ibu? Kata Ibnu Abbas, Allah menguji Ibrahim alaihissalam dengan bersuci, yaitu 5 di kepala, 5 di badan. Ayo tebak-tebakan. 5 di kepala nopo kemawon? Pertama berkumur, betul. Mulut berkumur. Nama meleh? Napa? Hidung. Istinsyak, ya, membersihkan hidung. Yang ketiga makan. Mata di kapan ini matanya? Yang ketiga mencukur kumis. Yang keempat bersiwak. Yang kelima menyisir rambut. Ini tafsirnya Ibnu Abbas. Terus mencukur kumis, berkumur, membersihkan hidung, bersiwak, dan menyisir rambut. Itu yang 5. Kalau 5 di badan, nopo? 5 di badan, di tangan kita, kaki nopo? Motong kuku. Yang kedua, tadi ketiak, mencabut bulu ketiak. Yang keempat, yang ketiga,
memotong kuku, mencabut bulu ketiak. Yang ketiga apa? Membersihkan bulu kemaluan. Yang keempat khitan, dan yang kelima membasuh bekas buang air besar maupun kecil menggunakan air atau alat lainnya atau toharoh. Ini kata Ibnu Abbas. 5 di kepala, 5 di badan, semuanya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Terus dari sini kita tahu bahwa khitan itu sudah dilaksanakan oleh nabi-nabi dan umat-umat sebelumnya, termasuk oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Rasul bersabda, Ibrahim alaihissalam diperintah khitan ketika umurnya pinten? La tamanun 80. Belum ada juru khitan. 80 niku nggih rada lumayan nggih. Khitan piyambak. Nah, makanya simbah-simbah yang belum khitan monggo khitan. Tapi memang nanti ada yang membolehkan kalau sudah sepuh, ada yang melarang. Nanti ada hukumnya khusus. Oleh karena itu, Bapak Ibu, al-fitrah itu ada 2 macam kata Syekh Ahmad bin Mahmud Adib ini. Pertama, fitrah yang berkaitan dengan qalbiyah, yaitu apa? Ma'rifatullah. Jadi orang beriman itu kalau mau menjaga fitrah, maka dia harus mengenal Allah dengan benar, mencintai Allah, mengutamakan Allah daripada selainnya. Kelihatannya sepele, tetapi kalau kita bisa melakukannya, maka kita masuk kategori orang-orang yang menjaga al-fitrah. Kemudian yang al-fitrah yang amaliyah adalah membersihkan jiwa, membersihkan kolbu. Yang keduanya adalah dengan mensucikan badan. Makanya tadi ya, al-fitrah tadi ada yang berkaitan dengan mencabut bulu ketiak, mencukur kumis, nama melih tadi memotong kuku, khitan, dan yang lainnya. Di hadis tadi 5. Lalu hukumnya apa? Bapak Ibu, hukumnya khitan itu di kalangan ulama terbagi menjadi 2. Untuk yang laki-laki ini ya. Pertama, wajib. Ini seperti pendapat banyak ulama. Sampai-sampai Imam Malik mengatakan, sesiapa yang tidak berkhitan, maka dia tidak boleh menjadi imam sholat dan kesaksiannya tidak dapat diterima. Ini tegas ini, Imam Malik mengatakan tidak berkhitan, tidak boleh jadi imam sholat, tidak boleh jadi saksi. Maka bapak-bapak yang sudah khitan, alhamdulillah, jadi imam ya boleh, jadi saksi ya sah. Kemudian Imam Abu Hanifah mengatakan khitan tidaklah wajib, tetapi dia adalah sunnah. Ini pendapat yang kedua. Jadi ada pendapat wajib, ada pendapat sunnah. Jadi ada sebagian ulama yang mengatakan wajib, yang mengatakan sunnah. Mari kita cek dalil-dalilnya. Pendapat yang mengatakan wajib itu pertama berdasarkan surat An-Nahl ayat 123. An-Nahl niku napa, Bu? Surat napa nek An-Nahl niku? Surat Lebah, surat ke-16. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat 123, "Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepadamu, hai Muhammad, ikutilah millah atau dinnya Ibrahim, seorang yang hanif, dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Nah, bagian dari millahnya Nabi Ibrahim itu apa? Khitan. Sampai sepuh aja tetap khitan. Oleh karena itu, karena bagian dari agama Ibrahim yang kita diperintahkan mengikutinya, maka dengan demikian khitan menjadi wajib. Ini pendapat pakai ayat. Kemudian di dalam hadis ada kumpulan hadis-hadis marfu', mauquf dan mursal yang menjelaskan, saling menguatkan bahwa Rasulullah memerintahkan berkhitan.
Dan setiap perintah dari Rasul menunjukkan hukum asalnya wajib. Nah, ini pendapat kokoh. Hadisnya juga ada wajib. Contohnya dari riwayat Muhammad bin Mukhallad, dia berkata, Utsaim bin Kulaib memberitahukan kepadaku dari ayahnya, dari kakeknya, bahwasanya dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, Aslamtu, saya telah masuk Islam. Lalu Rasulullah bersabda, potonglah rambut kafirmu. Yaitu maksudnya di dalam riwayat yang lebih panjang, potonglah rambut kafirmu dan berkhitanlah. Nah, kalimatnya perintah, berkhitanlah. Jadi orang kalau sudah masuk Islam diperintahkan khitan. Ini menunjukkan bahwa khitan itu wajib. Kemudian ada lagi yang lain berkaitan dengan dalil yang tidak berkaitan dengan Quran dan hadis, yaitu berkhitan itu menjadi pembeda dengan umat-umat non-Islam. Karena umat-umat non-Islam itu rata-rata tidak berkhitan. Oleh karena itu pendapat mayoritas ulama, khitan bagi laki-laki hukumnya wajib. Niku nggih, clear nggih niki nggih. Kemudian yang sunnah, nah, yang sunnah tadi katanya sunat kan, khitan sunat. Nah, ini dalilnya menggunakan riwayat dari Ahmad Al-Baihaqi dan Al-Baghawi, tetapi di dalamnya ada yang mengatakan sanadnya tidak sahih. Bunyinya begini nih, al-khitanu sunnah lirrijal makrumah linnisa. Khitan itu disunnahkan untuk kaum laki-laki dan makrumah, peningkat derajat kemuliaan bagi wanita yang mau melakukannya. Apa kata ulama? Setelah dicek, hadisnya dhaif. Oleh karena itu, kalau ditandingkan gitu ya, maka kata Syekh Ahmad, berarti dalil-dalil wajibnya khitan lebih kuat atau lebih rojih daripada dalil sunnahnya khitan. Maka jangan disebut sunat, memang sebaiknya disebut khitan. Karena memang dalilnya menunjukkan semuanya khitan, bukan sunnah. Yang tentang sunnah ternyata itu dalilnya dhaif. Demikian Bapak. Clear nggih, jelas nggih? Berarti nggih. Kemudian, kapan waktu yang baik untuk berkhitan? Kapan? Kapan, Mbak? Liburan sekolah. Dalil yang konkret itu adalah waktu berkhitan itu, kalau Rasul pernah melakukannya, itu adalah ketika anak usia 7 hari. Nah, itu ada dalilnya. Anak usia 7 hari itu dikhitan, diberi nama dan disembelihkan akikah. Kalau kira-kira bayi 7 hari dikhitan itu kerasa mboten? Nggih kerasa. Nangis mboten nggih? Nangis. Tapi biasa tuh bayi nangis nggih. Cepat sembuh insya Allah. Mudah gantinya, mudah membersihkannya, cepat sembuhnya. Kalau 7 hari. Tapi ya jangan jenengan piyambak yang khitan. Nggak salah, kebablasan repot. Tetap harus ke ahli khitan, nggih. Kemudian para sahabat itu juga sebagiannya mengkhitan anak-anak mereka pada hari ke-7. Oh, ini agak jarang ya di Tanggilan ya. Di Indonesia agak jarang ya, hari ke-7 kok sudah khitan gitu ya. Anak saya 4 laki-laki semua, baru 4 ya. Itu semuanya tidak ada yang khitan hari ke-7. Terus kapan kalau enggak hari ke-7? Yang dianjurkan adalah sebelum anak balik. Begitu anak sudah balik, maka dia terkena wajib khitan. Nah, tadi kalau enggak bisa jadi imam, enggak bisa jadi saksi. Oleh karena itu dianjurkan dikhitan sebelum balik.
Kalau sudah balik dia wajib khitan. Alhamdulillah anak saya semuanya khitan waktu kecil. Waktu usianya kira-kira 6 tahun 5 tahun. Anak pertama sekitar 6 tahun kalau nggak salah, anak kedua 5 tahun bareng-bareng, anak keempat sekitar 6 tahun, yang nomor 4 barusan kemarin khitan, alhamdulillah juga usianya 6 tahun. Cepat sembuhnya. Ya kalau masalah nangis biasalah ya. Nangisnya lebih horor dari kalau yang gede kan mungkin nangisnya isin, tapi sembuhnya lama. Ya, saya pernah ceritakan jenengan dereng nggih. Waktu kami siskamling itu bapak-bapak seperti itu cerita, wah nek gemen khitan ki suwe marine. malah cerita dengan bangga sebulan nggak mari-mari. Wah, itu luar biasa. Ya sekarang diceritakan, kalau dulu pas ngalami nggih pengen segera sembuh gitu ya. Tapi ya itu tadi, ada yang 2 pekan, ada yang 3 pekan, bahkan ada yang 1 bulan masih terasa agak sakit. Kalau sekarang sepekan alhamdulillah sembuh. Anak saya kemarin tuh nggak nyampe sepekan sudah sembuh. Hari ketiga sudah jalan-jalan, sudah pengen main di luar, pedang-pedangan gitu. Terus alhamdulillah berapa hari sudah sembuh. Dados khitan ini Bapak Ibu sekalian sebaiknya sebelum balik, nggih, jelas nggih. Karena kalau sudah balik hukumnya menjadi wajib menurut sejumlah ulama. Lalu apa toh hikmahnya khitan? Kenapa kok laki-laki diwajibkan? Kenapa perempuan ada yang mensunahkan? Tapi secara umum hukumnya kata ulama untuk wanita khitan itu mubah, boleh. Jadi artinya melakukannya silahkan, tidak melakukannya nggih silahkan untuk wanita. Makanya ibu-ibu nggak ada yang khitan ya Bu ya? Ada Bu khitan Bu? Dereng. Pengen Bu, tertarik Bu khitan wanita? Nah ini kan kenapa ya? Karena memang para ulama mengatakan itu itu sesuatu yang mubah, mau dilakukan nggih monggo, nggak dilakukan nggih monggo. Apa hikmahnya? Nah ini penting ya. Jadi Bapak Ibu di dalam Islam ini semua hukum pasti ada hikmahnya. Kalau diwajibkan apalagi pasti hikmahnya banyak, pasti banyak manfaatnya. Kalau dilarang haram pasti banyak maldorotnya. Khitan ini kan diwajibkan kata mayoritas ulama. Lalu apa hikmahnya? Hikmahnya adalah bagian dari menaati Allah yang dengannya Allah menyempurnakan kebaikan seorang hamba lahir dan batin. Lalu ada yang ulama mendetailkan apa kebaikan lahir dan batin itu. Pertama, nanti kebaikan bersuci. Karena kalau orang itu belum dikhitan, itu kemungkinan tertinggalnya sebagian kencing di lipatan kulupnya itu terjadi. Tapi kalau dikhitan, insya Allah kemungkinan itu menjadi kecil. Padahal satu di antara siksa kubur gara-gara tidak bersih ketika toharoh. Air kencingnya masih nempel, masih tinggal. Maka ini hati-hati. Saya itu pernah ada lihat anak-anak SD itu tanding pipis. Ya Allah, itu. Waktu ada acara di satu daerah itu ada 2 anak itu berdiri di tanggul itu panjang-panjangan pipis itu. Nah, itu jelas kena celananya itu dan masih pakai seragam SD. Terus saya ajak ngobrol. Saya sampaikan loh, kalian mau disiksa di kubur gara-gara nggak bersih pipisnya. Na'udzubillahi min dzalik. Kemarin ada video viral ya di Jakarta kalau nggak salah, itu ada laki-laki pipis di pinggir jalan di tembok sama penyiram tanaman itu disemprot. Bus itu marah dia nggak terima, semprot lagi itu, ngotor-ngotori bikin pesing aja. Laki-laki kok nggak tahu diri. Ini kalau disiksa malaikat baru kapok mungkin ya. Kemudian ini juga bagian dari toharoh, bagian dari menjaga kebersihan. Lalu memperindah penciptaan. Nah, maksudnya ya kalau di khitan tambah indah, tambah eksotis ya Bapak-bapak ya, nggak usah banyak komentar ini ya. Kemudian mengatur dan menyeimbangkan nafsu. Kenapa? Karena khitan itu menjadikan kita sadar bahwa bagian itu bagian amanah. Maka perlakuannya harus sesuai dengan aturan Allah. Jangan sak penae dhewe.
Dengan cara itu manusia bisa mengekang hawa nafsunya, memanfaatkannya sesuai dengan perintah Allah. Jangan kayak binatang. Dr. Sobri Al-Qabbani dalam kitabnya Hayatuna Al-Jinsiyah, kehidupan kita sebagai manusia fisik, itu beliau mengatakan minimal ada 3 faedah manfaat khitan. Yang pertama, dengan memotong kulub, ya bagian yang dipotong tadi, bagian ujung penis tadi, maka manusia akan terbebas dari cairan lemak yang menjijikkan dan menghindari terjadinya infeksi. Jadi menarik. Ternyata secara medis itu menyehatkan. Kalau enggak, mudah infeksi, mudah cairan lemaknya itu tertinggal di situ. Yang kedua, dengan melakukan khitan, manusia terhindar dari terhalangnya penis saat ereksi. Jadi saat ereksi optimal, seorang suami melaksanakan tugasnya itu optimal karena sudah dipotong. Yang ketiga, kalau kita menyegerakan mengkhitan anak, maka kita dapat menghindarkan sang anak dari kebiasaan beser alias ngompol di malam hari. Tapi inilah memang anak saya setelah khitan itu nggak pernah ngompol. Iya, isinya saya bener nggak. Karena kalau mau anu kan keluar sakit, dia bangun dulu, bangun terus kamar mandi. Jadi anak yang kencing di tempat tidur pada malam hari atau ngompol umumnya diakibatkan refleksi otot yang sumbernya adalah kulub yang menyeruak. Jadi Bapak Ibu, bagi anak-anak yang sudah dikhitan, itu kemungkinan ngompolnya berkurang bahkan insya Allah hilang. Nah, ini beberapa manfaat dari semenjak kecil ya bermanfaat, dari nanti besar apalagi ketika sudah menjadi suami itu nanti juga penuh manfaat baik bagi suami maupun bagi istri. Demikian ya Bapak Ibu sekalian, ini pembahasan terakhir kitab kita ini. Setelah ini kita mau yang tipis lagi atau yang tebel-tebel Bapak Ibu? Mau kitab tipis, mau kitab tebel? Pripun Bu? Yang tipis apa yang tebel? Mumpung Agustus ya, agak tebel ya. Walaupun tetap pembahasannya pendek-pendek. Kemudian ini ada kabar gembira Bapak Ibu bahwa Sajadah mulai menerbitkan buletin Sajadah. Alhamdulillah. Nanti masjid ini akan selalu dapat bagian. Cuma ini saya bawanya kira-kira cuma 50-an. Maka nanti bagi Bapak Ibu, Mas-mas, Mbak-mbak yang betul-betul pengen membaca cuman pendek. Alhamdulillah full color. Fontnya juga kami perbesar 14. Jadi biar bapak-bapak, ibu-ibu, simbah-simbah lebih mudah membacanya. Kalau lihat buletin itu warnanya agak memelas, desainnya agak ala kadarnya, tulisnya cili-cili. Itu kayak tebak-tebakan jadinya itu. Nah, semuanya tebak-tebakan kan betul. Nah, ini didesain yang alhamdulillah full color dan bisa didapatkan secara gratis untuk ikut membantu kita melaksanakan perintah Allah, Iqra. Bacalah. Demikian bagi nanti yang berkenan nanti silahkan mengambil ke saya atau ke panitia karena saya nggak tahu ini kayaknya ini 50 yang tempat ini nggak ada ya. Kalau hitungannya biasanya ada lebih dari 50. Mungkin malam ini pas nggak nyampe 50. Demikian kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.